my channel, Oracle Card Indonesia channel. Sehat-sehat, semangat selalu ya teman-teman ya. Dan tetap jaga kesehatan dimanapun dan apapun yang teman-teman sedang kerjakan ya. As usual, kita bakalan baca untuk masing-masing zodiak ya. Timeless reading, general reading. So anytime kalian klik video ini, berarti ya ada pesan penting nih. Ding ding ding. Ya, yang pasti dan yang jelas take the positive side ya dari setiap readingannya Oracle Card Indonesia. Ambil hal-hal yang positif ya, terlepas dari apakah ini cerita kamu ataupun bukan. Selalu ada pembelajaran dan makna di setiap readingannya Oracle Card Indonesia ya, untuk teman-teman yang selalu mau berpikiran positif dan terbuka pastinya ya. Still on this channel, Oracle Card Indonesia channel. Remember, always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Oke ya, buat teman-teman yang juga nanya gitu kan, banyak yang nanya juga personal reading gimana kak gitu, atau private reading, silahkan menuju ke email ya, oraclecardindonesia@gmail.com untuk lebih jelasnya ya, nanti dijelaskan lewat email. Alright, ada di link description ya alamat emailnya ya teman-teman ya, jadi klik aja di sana. Oke, kita sekarang baca ya. Temanya buat hari ini adalah, coba kita lihat ya, ini apa sih gilirannya apa nih? Oh, apa sih yang akan terjadi dalam waktu yang dekat ya? Coba kita lihat. Ini general ya, secara umumnya seperti apa. Kita akan mulai terlebih dahulu. Wait. Sekarang gilirannya teman-teman Cancer ya. Untuk teman-teman Cancer kita akan baca ya, apa sih yang terjadi dalam waktu dekat ya. Kita akan ambil satu kartu ya. Apa yang terjadi dalam waktu dekat ya untuk teman-teman Cancer. Coba ya. Oke, ada emotion, ada Mars di Aries ya. Mars ini bercerita mengenai ujian-ujian dan hambatan-hambatan. Sebenarnya seperti itu ya. Tetapi jangan takut duluan, atau jangan yang langsung wah ada hambatan, wah ada ini, bukan ya. Kartunya seperti itu, tapi dengerin dulu sampai di akhir ya. Ini sebenarnya ya, Mars sendiri bercerita mengenai ujian dan hambatan. Tetapi apabila ya kan teman-teman bisa yang namanya belajar untuk lebih lentur, lebih lembut ya, dan juga nggak gengsian ngakuin kesalahan ya teman-teman ya. Artinya kalau emang salah ya udah bilang aja gitu ya, karena kadang lagi nih, setiap kali kita melakukan pembenaran diri atau segala sesuatu hal yang membuat kita terlihat benar, ujung-ujungnya malah kita kelihatan salah ya, kayak gitu ya. Jadi akan jauh lebih bagus kalau misalkan we are gentle for saying okay, I'm sorry gitu kan. Oke, sorry ya, aku ada salah nih di sini ya. Ini nggak akan kebawa sampai panjang ya. Tetapi kalau memang itu adalah sesuatu hal yang memang teman-teman tahu bahwa itu adalah sesuatu hal yang benar, perjuangkan hal tersebut ya. Tentunya dengan sesuatu hal yang memang teman-teman kayak apa ya, maju tapi udah punya senjata gitu. Jangan sampai teman-teman maju tapi emang salah gitu. Jangan ya kayak gitu. Belajar untuk ngakuin kesalahan, merefleksikan diri juga akan jauh lebih baik ya kayak gitu. Jadi ada potensi problem-problem yang terjadi. Ini ada hambatan ya, ini mungkin aja, tetapi ini bisa diatasi ya. Coba kita akan lihat lagi ya, kita akan tambah kartu yang selanjutnya ya. Kita coba lihat kartu yang selanjutnya ada. Oke, coba kita akan baca. Ada floating, and then ada learning, and then ada power, dan ada meditation. Nah ya teman-teman ya, kalau misalkan kita lihat di kartu ini pun juga bercerita sama, ada yang namanya emosi naik turun. Emosinya naik turun, floating ya. Ini kadangkala kita diingetin buat apa sih, ngikutin arus ya, bukan ngikutin alur ya, bukan arus ya. Ikutin alur ya, supaya apa, supaya kita nggak terluka ya. Karena ketika kita menentang arus ya, yang ada kita malah jadi capek sendiri. Bukan berarti lalu kita menyerah gitu, harus ngikutin sana ngikutin sini artinya gampang terpengaruh gitu, enggak gitu. Tetapi dengan floating ya, dengan bisa mengikuti alur, kita bisa melihat oh cara mainnya kayak begini gitu, harus kayak begini, seperti ini ternyata gitu ya. Dengan bisa mengikuti alur, kita akan bisa ngelihat dari perspektif yang benar-benar luas banget ya. Jangan ngelihat sesuatu hal itu yang benar-benar kayak
enggak, ini salah gitu ya. Jangan terburu-buru untuk mengatakan hal tersebut ya. Belajar dari pengalaman-pengalaman yang lalu untuk tidak terlalu terburu-buru ya dalam memutuskan sesuatu hal. Belajar dulu ya kan dari situasi dan kondisi yang terjadi. Jangan serta-merta memutuskan hanya karena ego ya kan, hanya merasa benar ya, seperti itu. Kadangkala kita perlu banget yang namanya merefleksikan diri kita sendiri. Tadi ada kata-kata merefleksikan diri, ini ada kartu meditation, belajar untuk merenungkan, belajar untuk mengakui juga ya, refleksi diri ya, seperti itu. Karena dengan hal-hal seperti itu ya, maka ini akan banyak sekali hal-hal yang tadinya nggak terlihat ya, itu jadi terlihat gitu, such as adalah solusi-solusi yang tadinya mungkin pas waktu dalam keadaan kita butek banget gitu ya, emosi banget, ada ujian, ada hambatan gitu kan, nggak kelihatan hanya karena emosi kita. Tetapi ketika kita benar-benar bisa jernih banget ya, dan bisa ngelihat dari sudut pandang yang benar-benar luas banget, tenang ya teman-teman ya, tenang, tarik nafas ya, usahakan 5 menit lah ya, inhale, exhale gitu kan ya, benar-benar ya, itu kita bakalan ngerti banget manfaatnya untuk bisa nenangin diri itu kayak apa gitu. Benar-benar yang tadinya mungkin kayak buntu gitu kan, kayak jengkel, kayak emosi itu bisa yang namanya bisa kelihatan jernih banget. Oh ternyata problemnya di sini, oh ternyata seperti ini, oh ternyata situasi dan kondisinya tuh kayak begini gitu ya. Ada power di sini. Power ini berkaitan dengan kekuatan diri. Kekuatan diri yang dimaksudkan di sini ini adalah bukan tentang seberapa kuatnya kita menerima cobaan dalam hidup gitu, tapi ya seberapa bisa kita menguasai diri ya kan untuk bisa menghadapi cobaan tersebut gitu. Jadi ya butuh yang namanya kesabaran pastinya gitu kan, butuh yang namanya hal-hal yang berkaitan dengan kerendah hatian ya kan, mengakui segala sesuatu hal ketika memang kita berbuat salah gitu kan ya, seperti itu. Dan juga merefleksikan diri tentunya, dan yang pasti adalah sabar, karena sabar ini adalah kekuatan diri yang sangat luar biasa banget ya. Oke, sekarang kita akan tambahin lagi 3 kartu ya teman-teman ya. Coba kita lihat another card ya di 3 kartu yang lainnya. Coba kita lihat ada apakah gerangan. Ini kartu yang pertama, Celestial Rose of Amaya. Ini bercerita mengenai ini sebenarnya cerita mengenai kegelapan. Kegelapan ya, enggak kegelapan yang kayak gitu. Artinya ya, kemarin-kemarin mungkin ya teman-teman pernah mengalami hal-hal yang gelap ya dalam hidup. Artinya saat ini ya pastinya akan menuju cahaya ya, ada light, ada cahaya yang akan menuntun kita ya, ada kesempatan-kesempatan yang hadir, akan tiba masanya seperti itu ya. Ini adalah saat yang tepat banget ya, masa lalu yang sebaiknya dilepaskan dan benar-benar bisa hidup di present moment ya, di saat ini, dan memilih hidup di masa saat ini. Ada spiritual gift di sana ya, ketika kita menghadapi satu problem yang besar dalam hidupnya kita ya, sebenarnya kita punya pilihan. Itu sebenarnya gerbang kesadaran kita sudah terbuka. Nah tergantung sama kita mau masuk ke sana apa enggak gitu ya. Akan selalu nyalain diri, selalu nyalain orang lain, atau kita mau refleksi dirinya kita sendiri dan juga kembali ke dalam diri, refleksi diri ya, benar-benar benar-benar dalam dirinya kita. Tergantung sama teman-teman ya. Oke, kita akan tambahin lagi 2 kartu ya. We see another card. Ada Al-Uzza, Star of Venus ya. Kartu ini keluar terus dari tadi ya, dari teman-teman apa sampai apa ya, ini keluar terus nih. Ini mengingatkan kita ya untuk tidak yang namanya melawan kebencian dengan kebencian, kemarahan dengan kemarahan, ketakutan dengan ketakutan ya, kekhawatiran dengan kekhawatiran yang nggak perlu. Karena ya nggak perlu, yang ada malah just kita jadi capek sendiri pada akhirnya melawan satu hal dengan hal yang lainnya dengan hal yang sama gitu ya, capek lah pastinya ya. Dan kita juga nggak perlu yang namanya meyakinkan apapun siapapun ya, kayak gimana pun lah ya, intinya nggak perlu ngebuktiin apa-apa lah ke orang lain ya, karena yang ya kita kenal diri, kita kenal dirinya kita sendiri, right ya. Jadi kita nggak perlu yang namanya pandangan orang lain ke kita itu penting ya, tapi akan jauh lebih penting
pandangan kita ke diri kita sendiri. Seperti itu, karena percuma banget ya namanya ngebales orang-orang yang yang nggak inilah ya, ngelawan kebencian dengan kebencian gitu kan, ngebales orang dengan pembuktian ya, ini percuma banget ya, percuma dan buang-buang waktu. Karena orang nggak suka itu bakalan akan nyari salah-salahnya kita di mana, jelek-jeleknya kita di mana. Tapi orang suka ya kan selalu bisa menerima kekurangannya kita. Asik. Oke, kita tawain satu kartu ya teman-teman ya. Kita akan tawain satu kartu, The Angel Rush Bar ya. The Angel Rush Bar ini bercerita mengenai ini sebenarnya gini, ada pantun, bukan pantun, ada puisinya. Katakan yang sebenarnya, aku bertanya ya, apakah sebenarnya kamu cinta gitu ya. Akulah hidup yang kekal ya, aku adalah sukacita hidup yang selalu berulang ya, seperti itu. Jadi ini tentang keraguan ya, dan percaya dalam pada hatinya teman-teman ya. Ketika kita menghadapi satu hidup yang benar-benar berulang, problem yang selalu berulang seperti itu gitu ya, ada tawaran-tawaran di mana untuk melepaskan keraguannya kita dan percaya sama hatinya kita, percaya sama dirinya kita sendiri. Nah, tergantung sama teman-teman ya sekarang ini. Apakah ya kan teman-teman lebih condong ke ketakutannya teman-teman dan lalu malah sibuk tenggelam dalam ketakutan tersebut, atau mau keluar dari sana percaya sama dirinya dan percaya sama alam semesta ini bahwa yang terjadi segala sesuatunya ini ya kan, ini ada hal yang akan luar biasa yang menunggu kita. Nah, tergantung sama teman-teman nih ya. Oke, seperti itu. Dan apapun yang terjadi dalam waktu dekat ya untuk teman-teman ya, percayalah bahwa segala sesuatunya akan mengarah ke arah yang baik bagaimanapun prosesnya. Right? Pastinya baik ya, dan juga selalulah memilih hal yang baik dan terbaik yang bisa dilakukan. Kalaupun masih belum bisa berbuat baik, setidaknya kita tidak menyakiti siapapun. Alright, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.